Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bimo Sena Duanda. Hari ini kita akan membahas operating system. Operating system adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daiman untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Fungsi operating system dimulai pada kita menghidupkan komputer dan mematikan komputer atau perangkat seluler, menyediakan antarmuka pengguna, mengelola program, mengelola memori, mengordinasikan tugas, mengkonfigurasi perangkat, memantau kinerja, membangun koneksi internet, memperbarui perangkat lunak sistem operasi, menyediakan alat manajemen file dan disk, mengendalikan jaringan, dan hingga mengelola keamanan. Berikut ada tabel tipe-tipe dari operating system. Kita masuk pada tipe pertama, yaitu desktop operating system. Desktop operating system kadang-kadang disebut sistem operasi yang berdiri sendiri. Adalah sistem operasi lengkap yang bekerja pada desktop, laptop, dan beberapa tablet. Desktop OS merupakan paling sering digunakan orang untuk bekerja. Contohnya ada Mac OS, Windows, Chrome OS, Linux, dan Unix. Tipe kedua ada server operating system. Sistem operasi server adalah sistem operasi multipengguna yang mengatur dan mengordinasi bagaimana banyak pengguna mengakses dan berbagi sumber daya di jaringan. Komputer klien pada jaringan bergantung pada server untuk mengakses sumber daya. Contoh server operating system yaitu Windows Server, Mac OS X Server, Unix, dan Linux. Fungsi utama yang dimiliki oleh sistem operasi server yang pertama memberikan kemampuan bagi para pengguna untuk mengakses dan manajemen server baik itu secara GUI maupun melalui CLI. Dua, membantu menjalankan kebanyakan proses pelayanan server dari perintah OS sesuai dengan arsitektur yang dimiliki server tersebut. Yang ketiga, membantu konfigurasi pelayanan secara sistem jaringan server secara tingkat lanjut baik itu dari segi hardware, software, maupun konfigurasi layanan jaringan tersebut. Keempat, ada membantu pemasangan aplikasi pemasangan bisnis dan juga aplikasi web tersebut. Kelima, ada menyediakan sebuah interface terpusat yang dapat membantu para pengguna, baik itu para pelaksana keamanan maupun pihak admin untuk menjalankan berbagai proses termasuk proses administratif secara umum. Terakhir, membantu manajemen dan juga memonitoring komputer atau perangkat klien yang terhubung pada sistem jaringan dan juga sistem operasi untuk menjalankan sistem jaringan tersebut. Tipe ketiga yaitu adalah mobile operating system. Mobile operating system adalah sistem operasi untuk ponsel, tablet, smartwatch, atau perangkat mobile lainnya. Sementara untuk komputer seperti laptop mungkin bisa disebut sebagai perangkat mobile. Namun sistem operasi yang digunakan pada perangkat itu tidak dianggap mobile karena pada awalnya dirancang untuk komputer desktop yang secara historis tidak memiliki atau memerlukan fitur mobile tertentu. Contoh dari mobile operating system yaitu Google Android, iOS, dan Windows Phone. Jadi sistem operasi dapat kita temui di banyak perangkat di zaman sekarang. Serta sistem operasi dapat membuat perangkat menjadi mudah, nyaman, serta menarik untuk digunakan. Sekian materi dari operating system. Saya Bimo Sena Duanda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.